Baik, kita lanjutkan kembali, Pak Yai. Kita tadi cukup menggarisbawahi ada pendidikan tentang mental dan akhlak masyarakat, dimulai dari hal yang terkecil. Pak Yai memiliki pondok pesantren Tilawah Riyadul Qorin, mendidik santri-santri masyarakat untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu, sehingga sudah banyak juara yang dihasilkan ya. Kemudian kita melihat ada poin besar di situ, Pak Yai, bahwa masyarakat kalau semua belajar Al-Quran, mental akan menjadi baik. Apakah begitu, Pak Yai? Ya benar, Al-Quran menjadi sumber ya bimbingan hidup tentunya. Di samping juga ada hadis ya, sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan sesat hidupnya selama-lamanya ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Nah, tetapi seperti kita tahu betapa banyak ya Muslim, tetapi dia belum sekedar membaca aja belum ya, apalagi paham, mengerti dan sebagainya. Maka kuncinya adalah tumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, cinta membaca, cinta menulis, cinta menghafalkan dan segala macam. Cinta dulu. Iya, cinta dulu. Baru kemudian tentu dengan begitu kita akan betapa nikmatnya ketika kita membaca, betapa senangnya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebuah sumber solusi daripada persoalan-persoalan hidup. Bagaimana membentuk diri kita sendiri, pribadi dan keluarga menjadi manusia-manusia bertakwa. Nah, tanpa ngerti bagaimana cerminnya. Nah, jadi ngoconya itu ya mengoco kepada Al-Quran kan gitu lah. Oleh karena itu perlu dibudayakan, diteruskan, didorong bagaimana proses-proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang kemudian membuat orang senang. Lah satu diantaranya adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan seni lah. Nah, itu saya mengharapnya sudah cukup lama, sejak 94 ya, artinya di rumah lah 94. Lalu kemudian ya saat itu ya lingkungan sangat kering dengan Al-Quran lah. Tapi dengan kita menggarap generasi-generasi lapis kedua dan ketiga, yang tua-tua udah biarkan aja dulu lah. Jadi yang muda-muda ini yang kita persiapkan. Alhamdulillah betul muncul ustadz-ustadz baru, muncul para qori-qori baru lah. Tentunya ini akan menjadikan suasana menjadi sejuk, menjadi basah gitu ya, daripada kekeringan rohani begitu. Kemarin juara 1-2 direbut oleh Riyadul Qorin semua. Ya, nampaknya begitu gitu ya, jadi. Iya. Beberapa kontes musabaqah tilawatil Quran juga berhasil disabat oleh santri Pak Yai ya, begitu ya. Termasuk berarti teman seangkatan saya ini. Ya ketika belajar gitu ya, ada coba dibayangkan ya, bapaknya seorang supir ya, supir ya. Lalu ada yang tukang ya kebetulan mengabdi becak ya. Itu semuanya menjadi sebuah kebanggaan buat mereka kan gitu. Dan tentu saja kita melihat ketentraman hati mereka itu dalam berkeluarga ya, karena ya. Ada aura Al-Quran. Ya, ketika Al-Quran dibacakan di dalam rumah, tentu kebaikan-kebaikan yang muncul kan. Ketika rumah itu kering tidak dibacakan Al-Quran ya, tentu banyak sekali mudarat-mudarat yang berhamburan datang silih berganti kan gitu. Ya, masyarakat bisa mencoba, bukan hanya mencoba, tetapi melatih dan mempraktekkan. Karena mempraktekkan pun juga kalau niatnya tidak benar juga tidak akan ketemu seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kita harus meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan, ketentraman, kedamaian hati ada di sana. Tapi kalau tidak dipraktekkan, ya tentunya akan ada sebuah ancaman, rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Quran justru memberikan laknat bagi pembacanya. Yaitu tadi satu, hanya sekedar jadi bacaan saja tetapi tidak menjadi berpengaruh bagaimana mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Rasulullah sendiri orang yang menerima langsung wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu menjadikannya Al-Quran itu
sebuah pakaian sebagai sumber dalam kehidupan, sehingga Sayyidatina Aisyah mengatakan ya karena khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah itu adalah yang tertera dan termaktub di dalam Al-Quran kan gitu secara keseluruhannya gitu. Tentu kita sebagai umatnya menjadikannya beliau itu sebagai ya uswah, sebagai contoh satu-satunya yang layak untuk kita ikuti kan begitu. Kita cukup bersyukur sekali bahwa keberadaan pondok pesantren, yayasan-yayasan pendidikan Islam, taman pendidikan Al-Quran, TPA, TPQ yang ada di Kabupaten Jember sudah sangat luar biasa tumbuhnya. Dan jangan sampai itu menjadi sebuah laknat, tapi bisa menjadi keberkahan dan kedamaian. Dan itu menunjang apa yang dilakukan oleh dicita-citakan bersama, yakni pembangunan mental manusia seperti itu. Siapapun bupatinya, siapapun pemimpinnya, ketika masyarakatnya juga tidak memahami dan tidak meyakini terhadap sebuah keyakinannya, maka akan sia-sia tentu saja gitu. Ya tentu ketika pimpinan kita itu memiliki sebuah cita-cita yang tinggi dan teraplikasikan di dalam proses pelaksanaan pembangunannya itu, ya tentu kita akan dorong dan kita dukung, kita kancani, kita barengi untuk bagaimana sih mendorong Jember itu menjadi Jember yang religius tentunya. Nah, saya bersyukur ketika pada beberapa rencana ke depan itu ada perhatian ya untuk kepada teman-teman pendidikan Al-Quran, lalu ada bosnya Madin dan segala macam untuk ibtidaiyah dan sanawiyah tentunya. Ya di situ ada klausul tentang salah satu diantaranya boleh menggunakan pembiayaan dari situ adalah bagaimana peningkatan baca tulis Al-Quran. Nah, kita sebenarnya bersyukur ya, beberapa yang lalu pemerintah kabupaten yang lalu bersama-sama legislatif tentunya Jember telah memiliki perda tentang baca tulis Al-Quran. Nah, itu kita syukuri. Lalu kemudian juga ada perbub ya yang tentang bagaimana baca tulis Al-Quran itu bisa dilaksanakan secara baik serempak di lembaga-lembaga formal maupun yang non formal. Tetapi barangkali memang masih perlu dorongan lebih lanjut untuk melakukan review terhadap perbub itu. Apa sih kendalanya, rintangannya kok aplikasinya kok masih belum semarak, belum nampak gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan kesediaan bersama. Kalau ada pihak pengawasan dari legislatif tentunya ya seberapa jauh perda yang telah ditetapkan itu telah teraplikasi dengan baik. Nah, kalau belum ya doronglah misalkan pemimpin daerah untuk bisa melaksanakan itu, sehingga dengan demikian pembangunan mental spiritual yang dicita-citakan sama pihak menjadi Jember yang religius dibuktikan dengan pelaksanaan perda dan perbub itu dengan baik ya. Kita jujur, apakah sekolah-sekolah atau pimpinan-pimpinan sekolah mentaati untuk melaksanakan perbub itu, atau jangan-jangan masih sembunyi-sembunyi, atau jangan-jangan ya belum dilaksanakan tapi dibikin seolah-olah sudah dilaksanakan misalkan. Nah, itu perlu monitoring dan evaluasi yang kontrol kan gitu. Saya pikir perdanya sudah ada, perbubnya sudah ada, political will pimpinan daerahnya sudah ada, ya kita dorong rame-rame kan gitu ya. Ini pendidikan agama Islam di Kabupaten Jember tentu saja salah satunya menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama kita tadi sudah juga mengetahui bahwa tupoksi atau tugas pokok dari Kementerian Agama di Kabupaten Jember adalah sangat beragam dan banyak sekali. Saya tentu saja ke depan ya dalam rangka menjaga atau memastikan bahwa pendidikan agama berjalan baik. Ketika mohon maaf, jadi itu sangat bersinggungan, sangat saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apakah gurunya sudah oke, prestasi muridnya oke, pengawas pendidikan agamanya juga sudah jalan. Nah, ini perlu nanti akan kita
Harus ada perhatikan. indikator. Ya. Terus kemudian Jadi ukuran itu ya. Sebagai seorang guru agama tentunya dia menguasai apa yang harus dilakukan. Ya. Ya. Bacaan Al-Qur'annya sudah bagus. Kalau belum bagaimana? Jangan sampai, mohon maaf, ketika saya bertugas di tempat yang lain beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan guru agamanya itu tidak bisa baca tulis Al-Qur'an lah. Bagaimana kalau guru agama tidak bisa baca tulis Al-Qur'an? Ya tidak layak lah. Iya, tidak layak lah. Jadi ketika saya sampaikan, wah ini ada something wrong. Mereka sudah lulus sertifikasi kemudian guru. Tapi kemudian di lapangan nulis aja nggak bisa. Nah, kalau guru seni, dia mengerti seni. Kalau guru matematika, dia paham matematika. Guru kimia, dia paham kimia. Dan ada transformasi keilmuan kepada siswa, kepada murid terkait dengan keahlian tertentu. Guru agama tentu harus paham tentang agama. Sebelum itu sekurang-kurangnya lanjutkan nanti Pak Yai, kita akan bahas dan kupas lagi, karena pendidikan agama Islam tentu saja pendidikan akan berhasil di Kabupaten Jember ini. Misalnya banyak indikator yang akan diterapkan Pak Yai. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.